Sejarah mitologi Nordik. Mitologi Nordik adalah kepercayaan masyarakat Eropa Utara yang berisi kisah makhluk mitologi dan supranatural sebelum adanya agama Kristen. Sampai saat ini, mitologi Nordik masih bertahan dan diyakini oleh warga pedesaan Eropa Utara meliputi negara Denmark, Skandinavia, Norwegia, Islandia, dan Swedia. Sejarah awal dari mitologi Nordik belum diketahui secara pasti, karena mitologi Nordik sendiri muncul dari mulut ke mulut dan menjadi cerita yang diwariskan ke anak cucu. Mitologi Nordik kini sudah banyak ditinggalkan atau hilang. Pada zaman dulu, kisah-kisah tersebut dikumpulkan dan dicatat oleh sarjana Kristiani, terutama dalam Edda dan Heimskringla. Edda yang ditulis berbentuk prosa dan syair, isinya menceritakan tentang karakter dewa-dewi dan kisah-kisah mitologi. Beberapa Edda itu ditulis oleh Snorri Sturluson yang merupakan seorang penyair, sastrawan, dan sarjana Kristiani yang menganggap bahwa dewa-dewi Nordik lebih mirip manusia daripada setan. Dalam mitologi Nordik dikenal adanya 9 dunia, yang mana 9 dunia tersebut dihubungkan oleh pohon Yggdrasil. Dalam mitologi Nordik, pohon Yggdrasil merupakan pusat dunia. Pada cabang-cabang dan akar-akarnya terdapat dunia-dunia yang berbeda, yaitu Asgard, dunia para Aesir atau golongan dewa-dewa tinggi dan yang paling berkuasa. Asgard terletak pada cabang Yggdrasil di sebelah atas yang dilalui oleh mata air Earth. Vanaheim, dunia para Vanir atau golongan dewa-dewi kecil, letaknya berdekatan dengan Asgard di lingkungan para dewa. Alfheim, dunia para elf atau ras dewa kecil, pengatur kesuburan. Midgard, dunia manusia sebagai dunia makhluk yang tidak abadi. Jotunheim, dunia para Jotun atau para raksasa. Svartalheim, dunia para kaum elf dari kegelapan. Nidavellir, dunia para dwarf atau orang kerdil. Mereka tinggal di gua atau di bawah tanah sebagai penambang yang mahir dan ahli membuat peralatan dan senjata dari logam. Niflheim, dunia bawah tanah yang dingin, rumah para Jotun atau raksasa es, dikuasai oleh Hel, anak perempuan Loki. Muspelheim, dunia api dan rumah bagi Surt, raksasa yang kulitnya berupa lahar dan rambutnya adalah api. Di samping sumber-sumber tersebut, ada legenda hidup yang berkembang di masyarakat Skandinavia. Misalnya, beberapa legenda yang muncul dalam kesusastraan Jerman dan cerita-cerita mitologi di Deor. Ketika beberapa cerita itu bertahan, para ahli bisa mengungkapkan cerita yang belum ditulis. Sebagai tambahan, ada ratusan tempat di Skandinavia yang dinamai setelah dewa-dewa mereka. Ada beberapa peninggalan yang mengungkapkan kisah-kisah dalam mitologi Nordik, yaitu peninggalan-peninggalan berupa lukisan, arca, dan pahatan. Terdapat juga peninggalan sejarah tentang mitologi Nordik berupa karya sastra, lukisan, dan arca. Namun belum ada jawaban sejarah awal mitologi Nordik berasal dari mana. Snorri Sturluson adalah seorang politikus, sejarawan, penyair, dan sarjana Kristiani yang lahir pada tahun 1178 dari Islandia, mengumpulkan berbagai peninggalan sejarah dan cerita mitologi Nordik dari masyarakat Eropa Utara. Dari berbagai sumber tersebut, kemudian Snorri Sturluson mencatat dan merangkumnya menjadi tulisan dengan nama Edda dan Heimskringla yang berisi tentang mitologi Nordik.
Mitologi Nordik menjadi inspirasi berbagai film terkenal, yaitu film Thor. Pada film Thor menceritakan tentang salah satu dewa halilintar dalam mitologi Nordik yang bernama Thor. Kemudian film Avengers, film tersebut menceritakan Thor yang menjadi salah satu anggota kumpulan pahlawan super bertugas untuk menjaga bumi dari serangan penjahat. The Hobbit dan The Lord of the Ring juga menggunakan tokoh-tokoh fiksi yang terinspirasi dari mitologi Nordik, yaitu tokoh dari kaum elf atau kaum peri, kaum dwarf atau kaum kerdil, dan lain-lain. Itu tadi sejarah tentang mitologi Nordik. Sekian untuk pembahasan kali ini. Kalau ada yang mau koreksi atau ada yang mau menambahkan, barangkali ada yang kurang, sampai jumpa di video selanjutnya.